Satgas Operasi Damai Kartens saat ini tengah memburu kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang bertanggung jawab atas pembakaran rumah Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia di Kabupaten Puncak pada Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2025. Perlu dicatat, 2 unit rumah milik Bupati yang dibakar tersebut sudah lama tidak ditempati. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, dengan tegas membantah klaim KKB bahwa rumah Bupati dan kantor distrik digunakan sebagai pos militer. Informasi ini, menurut beliau, adalah bagian dari propaganda yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik dan membenarkan aksi kekerasan mereka, sebuah narasi yang sama sekali tidak benar. Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, menambahkan bahwa Sebi Sambom, juru bicara TPNP BOPM, telah menyebarkan pernyataan yang menuduh penempatan pasukan militer di fasilitas sipil telah menimbulkan ketakutan warga. Ironisnya, sebelum narasi dari Sebi Sambom ini muncul, akun-akun simpatisan KKB justru memframing bahwa pembakaran bangunan di Ilaga dilakukan oleh aparat TNI Polri. Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik. Selain rumah Bupati dan kantor distrik, KKB juga membakar 1 unit gereja, rumah dinas Pemda, puskesmas, serta 1 unit bangunan sekolah dan kantor kampung. Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan bahwa aparat TNI Polri di Kabupaten Puncak hanya bertugas menjaga keamanan masyarakat dan tidak menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan operasi militer. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, dan Satgas Operasi Damai Kartens akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Seluruh korban sipil yang menjadi target kekerasan KKB bukanlah anggota TNI maupun Polri. Sebagaimana yang sering mereka klaim, kebohongan publik ini digunakan untuk membenarkan tindakan brutal mereka dan upaya untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di tengah upaya manipulasi tersebut, aparat gabungan TNI Polri justru bergerak cepat. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI telah melakukan penyisiran secara intensif di lokasi kejadian atau di TKP, serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi guna memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan akurasi investigasi. Kami melihat pola lama yang kembali digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata, membangun narasi seolah-olah pemerintah melakukan militerisasi, padahal justru mereka sendiri yang menebar ancaman terhadap warga sipil. Strategi ini ditujukan untuk meraih simpati internasional dan mempengaruhi opini masyarakat lokal. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Kami mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi, waspada terhadap hoaks, dan tetap bersatu demi kedamaian dan kemajuan Papua bersama. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam presisi.